So far so good. What do you think? I'm good. Menanggapi pandemi yang pastinya kaget karena belum pernah ngadepin ini sebelumnya, tapi ya berusaha untuk bertahan. Jadi sering main game. I found drawing or coloring seems fun. Mulai bisa belajar bikin puding, puji Tuhannya bisa buat online shop juga, namanya Love Bite. Makin jauh atau makin dekat? Di awal kita pasti struggle ya untuk ibadah dan lain-lain karena nggak biasa untuk ibadah online. Tapi kesini-sininya Tuhan ajarkan sesuatu dan gue belajar dari situ untuk menangkap maksudnya Tuhan apa untuk pandemi ini. Karena pandemi udah hampir setahun, jadi awal-awalnya tuh makin dekat karena kan banyak waktunya gitu, banyak waktu luang, jadi makin dekat. Tapi habis itu malah nyantai, tapi habis itu ditegur sama Tuhan, jadi deket lagi gitu. Sama keluarga pastinya makin dekat karena banyak interaksi, bahkan satu hal yang benar-benar luar biasa banget, pandemi itu bikin kita bisa makan siang bareng-bareng gitu. Sama keluarga ya, kita jadi lebih kenal nggak sih siapa yang tinggal di dalam rumah ini gitu, sama keluarga kita. Artinya yang tadi kita mungkin sibuk masing-masing, kita ketemu cuman malam setelah berkegiatan, tapi akhirnya kita seharian satu rumah sama mereka. Jadi kayak, oh ternyata adik gua, kakak gua, nyokap, bokap kayak gini, sifat aslinya tuh seperti ini ya gitu. Menurut aku kayaknya kita harus lebih percaya sama Tuhan sih, meskipun kondisi kayak gini. Aku percaya kalau misalkan Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita sama sekali. Tuhan selalu ada buat kita karena Tuhan pasti selalu memberikan apa yang kita butuhkan untuk kita menjalani hidup kita. Patience, just pure patience, because I should be moving on with my life, but the situation has put me on hold, so I just have to wait and be patient. Ya, kalau ngomongin janji Tuhan, berarti kan soal firman gitu ya. Gue mau jawab pakai firman gitu. Firmannya dari Mazmur 91 ayat 7. Itu walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tapi tidak akan menimpamu gitu. Aku punya ayat dari Yesaya 60 yang selalu ku pegang, yaitu bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, gue percaya bahwa segala sesuatu tuh pasti indah pada waktunya. Karena kalau kita lihat kenyataannya, pasti kan ekonomi juga menurun, kita juga cari kerja susah, cari klien susah, tapi gue percaya Tuhan udah siapkan semuanya yang terbaik untuk kita.
meeting. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, saat ini kita sudah sampai di bulan Desember. Tentu saja bulan yang sangat penting terutama buat kita umat Kristiani, karena pada bulan ini we will have special celebrations. Ada yang tahu apa itu? Christmas. Exactly, Christmas. Kita akan menyambut kelahiran Tuhan kita. Meskipun saat ini Christmasnya lain daripada yang lain, karena beberapa dari kita kecuali yang tugas di gereja mungkin gak bisa merayakan Christmas di gereja, beribadah seperti biasa pada bulan Desember ataupun bertemu dengan rekan-rekan dan keluarga besar karena adanya wabah yang saat ini sedang melingkupi gak cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Tapi kita mau percaya bahwa kasih Tuhan gak akan berhenti sampai situ, amin. Sekarang, dulu, selamanya, ada corona, gak ada corona, kasih Tuhan tetap bagi setiap kita, amin. Janjinya iya dan amin. Terbukti 3000 tahun yang lalu dia sudah menurunkan anaknya yang tunggal bagi kita. Karena itu keselamatan kekal ada bersama dengan kita. Haleluya. Tapi di balik semua kemeriahan itu, mari jangan lupa esensi Natal. Esensi kita menerima keselamatan itu. Kita menerima kelahiran bayi itu menjadi juru selamat pribadi kita, amin. Jadi itu gak cuma jadi celebration simbolik saja, but it's really celebration from our heart to celebrate our King of Kings. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan. Amin. Dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan diselihat di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal kita. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman
lahirnya Al-Masih. Sekali lagi, say hai, siarkan di bumi, bukitkan di mana jua. Hai, siarkan di bumi, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau ketahuan menjaga dombanya, amin, terpancar dari langit, haleluya, cahaya mulia. 1, 2, 3, hai, siarkan di bumi, bukitkan di mana jua. Hai, siarkan di bumi, lahirnya Allah. Sekali lagi, hey, siarkan di gunung, di bukitkan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Baring di malaikat yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat. Lambaikan tangan, katakan hai,
Masih 17 tahun ke bawah dong ya. Di bawah 40 tahun ya. Masih kuat buat loncat 2 jam lagi ya. Let's celebrate. Let's sing for Jesus. You know that I love you. You know that I want to know you so much more. Again. More than I have before. These words are from my heart. These words are
do all things without fail. 'Cause you never lost a battle. You never lost a battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. Halo, selamat siang. Nama saya Gledy Habibu. Hari ini sahabat Diaspora Youth Community mempercayakan saya untuk berbagi. Hari ini saya akan membawakan sharing dengan tema Telah Terbit Terang Bagimu. Teman-teman, hari ini saya mau berbagi. Kemarin waktu dikabarin, terus mereka bilang, Kak, sharingnya tentang telah terbit terang bagimu gitu, dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 16. Tapi waktu saya renungin, saya dapat firman yang saya juga hidupi dan juga saya juga terus merenungkan dalam hari-hari ini, yaitu di Yesaya 9 ayat 5. Kita baca ya, firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Waktu kita baca firman ini, ada 4 di sini jabatannya Tuhan. Yang pertama, dia penasehat yang ajaib. Yang kedua, Allah yang perkasa. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Dan yang terakhir, Raja Damai. Jadi kalau kita lihat selamat tahun 2020 gitu, kita sering banyak cari jawaban, cari solusi. Yang sebenarnya juru selamat yang tinggal di dalam kita, yaitu Yesus Kristus sendiri yang telah datang bagi kita. Dia punya jabatan yang kita perluin. Firman Tuhannya bilang di sini, lambang pemerintahan. Jadi lambang semua pemerintahan ada di bahunya dia. Terus dia punya predikat penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi waktu kita perlu nasihat, dia penasehat yang ajaib. Waktu dunia tidak pasti, kita punya Tuhan yang perkasa. Dia perkasa, dibilang. Kita rasanya seperti gak ada solusi. Dia Bapa yang kekal. Kita rasa kayak kita sendirian, kita rasa kayak kita mengerjakan segala sesuatu, kok gak ada yang respect gua, nggak ada yang kok effort gua
usaha yang gue lakukan orang tidak menghargai. Tapi di sini dia mau bilang, datang dong. Sebab dia Bapa yang kekal. Dia Bapa yang bisa temenin kita di semua musim kita. Itu dia sudah tulis di firman ini. Sepertinya kita nggak ada damai di dalam hari-hari kita. Dia bilang di sini, dia Raja Damai. Jadi kalau kita mau cari semua jawaban, kita mau cari segala sesuatu, kita sering cari apa-apa di luar. Kita sering cari apa-apa jawaban dari teman kita. Kita sering cari jawaban dari orang-orang yang kita lihat dia keren banget nih gitu. Tapi sebenarnya yang Tuhan sudah berikan buat kita, dia memberikan Roh Kudusnya di dalam kita waktu kita percaya. Artinya kita bisa komunikasi sama dia di mana aja, kapan aja, lagi ngapain aja, dalam kondisi apapun. Kita bisa jadiin dia yang tadi sesuai dengan apa yang kita perlu sebenarnya. Pertanyaan saya adalah, apakah kita melihat dirinya untuk hidup kita seperti yang kita lihat itu? Seperti yang dibilang tadi di dalam Yesaya. Nah, dia bukan lahir untuk Natal. Betul, memang kita dalam posisi dalam musim Natal ini kita pasti kita kumpul keluarga. Kita pasti reconnecting sama Tuhan. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat kehidupan secara Kristen, waktu Tuhan bilang dia datang ke dunia, dia mau cari keluarganya, dia punya hubungan. Jadi mari kita tahu bahwa Natal ini udah bukan sekedar Tuhan Yesus yang lahir jadi bayi, tapi Natal ini kita mulai mengerti bahwa Tuhan Yesus ini Tuhan yang mau membangun hubungan dengan kita. Akhirnya di semua musim hidup kita bisa bilang dia Bapa yang baik. Karena dia datang bukan cuman untuk, dia Tuhan yang ada di arena bareng-bareng sama kita gitu. Dia bukan Tuhan yang ya udah deh, kamu kerjain ini, terus dia tinggalin kita, enggak. Firman Tuhan ini bilang di Kolose bahwa Christ in me the hope of glory. Nah, kita sering berdoa masih ke atas, Tuhan tolong saya, Tuhan. Kita berdoa, kita cari jawaban di luar. Sedangkan dia bilang Christ in me. Kolose 1 bilang dia di dalam kita. Jadi harus kita berdoa waktu kita perlu jawaban, kita harus ingat bahwa ada juru selamat yang di sini dibilang di judulnya telah terbit terang bagimu. Nah, itu bukan terbit nanti di sana, enggak. Waktu kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, dia terbit di hati kita. Kita punya kemampuannya yang Tuhan Yesus punya, dia tinggal di dalam kita. Jadi lewat Roh Kudus kita bisa dengerin dia, kita bisa denger tuntunan dia. Ini saya gitu. Saya sering kali ajak dia ngobrol bukan hal-hal yang besar gitu. Saya tanya, Tuhan hari ini saya pakai baju apa ya? Tuhan hari ini saya bersikap seperti apa ya? Hari ini saya harus menangani ini bagaimana ya? Karena dia Tuhan yang dekat gitu. Jadi kalau kita masih tunggu Tuhan yang jauh, kayaknya kita perlu redefinisi ulang. Tentunya saya bisa bicara seperti ini karena saya pernah ada di posisi itu gitu. Kayaknya dia jauh sekali, tapi ternyata dia adalah kasih, dia bilang. Jadi dia nggak bisa berhenti mengasihi kita. Walaupun kita mungkin di tahun-tahun kemarin kita suka memblaming diri kita, oh gue tahun ini begini karena waktu tahun itu gue begitu. Padahal Tuhan nggak lihat kita begitu. Oke? Pertanyaannya tadi, bagaimana kita melihat Tuhan yang kita kenal itu berjalan dengan kita dalam hari-hari kita gitu. Bagaimana kita melihat dia sebetulnya? Dia Tuhan yang jauh banget, atau dia Tuhan yang turun di arena yang jalan bareng-bareng sama kita gitu. Sebab nggak mungkin Tuhan ciptain kita dengan tanpa tujuan, nggak mungkin. Gitu. Dia nggak mungkin ciptain kita nggak ada maksud. Tuhan nggak mungkin ciptain kita cuman ya udah deh, gue ciptain lo buat iseng-iseng aja, nanti lo buat temen-temenin kameramen atau Ari untuk main di diaspora. Enggak. Dia ada Tuhan yang punya tujuan sama kita. Nah, kalau teman-teman bisa renungkan, Yesaya ini adalah nabi yang menubuatkan kelahiran Yesus. Nah, saya renungin tadi malam, waktu saya baca ini, sebelum Tuhan Yesus lahir, dia dinubuatkan jauh sebelum dia ada.
Terus baru tadi malam gitu, saya renungkan gitu. Jadi begitu pentingnya saya sampai juru selamat yang mau dilahirkan untuk membawa keselamatan buat saya sudah dibuatkan jauh sebelum dia pun ada. Tujuannya apa dia diciptakan? Tujuannya apa dia dilahirkan? Tujuannya bapaknya dia apa bawa Tuhan Yesus untuk dia lahir sebagai juru selamat untuk kita. Jadi begitu berharganya kita buat Tuhan. Jadi begitu mahalnya kita buat Tuhan, sampai rancangannya Tuhan sudah dikasih tahu jauh sebelum Tuhan Yesus lahir. Yesaya semua nabi yang menubuatkan apa yang akan Tuhan Yesus lakukan. Dan saya baru merenungkannya lagi. Tuhan Yesus, dia firman yang hidup. Oke, dia firman yang hidup. Yesaya 61 ayat 1. Dan kalian, kita sama-sama belajar bahwa ternyata Tuhan Yesus menemukan panggilannya waktu dia membaca kitab Yesaya. Firman Tuhannya di Yesaya 61 ayat 1. Saya baca firman Tuhannya demikian. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari dalam penjara. Jadi Tuhan Yesus menemukan siapa dia, untuk apa dia dilahirkan, adalah dari firman Tuhan, dari kitab Yesaya. Artinya Yesus firman yang hidup itu menghidupi kehidupannya dengan firman. Bagaimana dengan kita? Kita anak-anak muda, kita seringkali memang cukup diakui gitu. Kita sering punya sifat yang impulsif gitu. Lihat, wah ini keren, wah kakak ini keren, wah dia keren banget dia bikin ini. Kita sering lihat semuanya instan gitu. Wah keren, kita hidup di musim yang semuanya serba ada di sosial media gitu. Tapi kita harus ingat bahwa apa yang dikatakan sosial media belum tentu apa yang dikatakan Tuhan buat kita. Waktu kita diberkati dengan sosial media, harusnya kita kembali merenungkan, apa buat saya? Karena waktu kita mulai renungkan, Tuhan akan berbicara buat kita masing-masing dengan gaya kita masing-masing, bukan dengan gaya siapa-siapa. Saya baru renungin juga kemarin hari Sabtu, siang-siang. Ini saya dapat renungan siang-siang. Terus saya sharingin buat teman-teman. Di situ saya bilang, saya dapat perenungan gini, waktu kita mulai mengcompare diri kita dengan orang lain, kita sedang menghina Tuhan yang menciptakan kita. Jadi nggak ada alasan untuk kita bisa bilang yang lain lebih keren, yang lain lebih jago, nggak. Kita sedang menghina siapa yang ciptain kita. Waktu kita bilang kita compare sama orang lain, kita lagi bilang sama Tuhan, Tuhan, kok dia begini, gue begini. Tuhan bilang, saya ciptain kamu sempurna loh. Kamu ngomong dong, dengar dari saya. Saya ciptain buat apa? Nah, karena Yesus pun mendapatkan panggilannya lewat firman Tuhan. Dia firman yang hidup, firman Tuhan bilang. Tapi dibilang gini, dia melawan setiap gangguan dalam hidupnya sebagai juru selamat. Dia melawan semuanya dengan firman Tuhan. Firman yang hidup, firman yang jadi manusia. Dia jadi manusia, waktu dia mau lawan segala sesuatu, dia pakai firman. Karena begitu benar firman Tuhan. Saya lagi hidup dalam hari-hari saya waktu-waktu ini, saya lagi renungin terus. Apa benar saya sudah bergantung dengan firman Tuhan? Apa benar tahta hati saya cuman Yesus Kristus? Gitu. Atau mungkin masih ada motivasi-motivasi saya yang mungkin belum sepenuhnya buat Tuhan. Mungkin saya dalam arti saya baru tahu Tuhan. Saya belum kenal. Di dalam hari-hari kita, dalam Natal ini kita. Dia bilang telah terbit terang bagimu. Pertanyaannya, apa kita menyadari itu? Apa kita menghidupi terang itu di hidup kita? Karena seringkali kita cuma tahu Tuhan. Kita ngomong tentang Tuhan. Kita nongkrong sama anak-anak Tuhan. Tapi pertanyaannya, apa kita kenal dia? Sebab dia datang
untuk dikenal. Nggak ada cara lain. Manusia dalam perjanjian lama seringkali salah mengartikan Tuhan. Akhirnya Tuhan yang menciptakan mereka mengambil keputusan untuk menjadi manusia supaya relate waktu kita ngomong. Waktu kita bilang sakit, dia ngerti rasanya. Waktu kita bilang nggak enak rasanya Tuhan, dia ngerti sebab dia jadi manusia. Tapi waktu dia jadi manusia, dia juga mau kasih tahu bahwa kamu bisa hidup sebagaimana seperti saya hidup. Kamu bisa hidup menjalani kehidupan yang seperti yang saya hidupi sebagai manusia. Makanya firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul dibilang, alangkah baiknya aku pergi supaya Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan melakukan, firman Tuhan jelas bilang, kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan bahkan lebih. Berarti kita semua dalam posisi apapun punya fungsi. Kamu kameramen, kamu punya fungsi. Jubah kamu apa yang Tuhan mau kamu lakukan. Kamu atlet, kamu punya fungsi yang Tuhan taruh di hati kamu. Jadi mari kita jalani kehidupan kita dengan ngerti fungsi kita. Bahwa Tuhan Yesus datang, dia kasih kemampuan. Tapi nggak bisa, ya memang nggak bisa. Makanya dia kasih Roh Kudus. Untuk dia bisa mampukan. Untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tuhan tidak pernah pilih orang yang bisa. Dia selalu pilih orang yang mau. Dan orang yang setia. Waktu kita mulai ukur diri kita, kamu boleh cek cerita-cerita di Alkitab. Semua yang dipilih Tuhan tidak pernah diperhitungkan oleh orang. Cara melihat Tuhan sama cara melihat orang jauh berbeda. Nah, mari kita sama-sama renungin, apa benar Natal ini kita masih terus menantikan Yesus yang lahir sebagai bayi, atau Yesus yang lahir menghidupi kehidupan kita sehingga kita bisa mengimpartasikan dia di dalam kehidupan kita setiap hari. Saya nggak bilang masalah tidak ada, saya nggak bilang proses tidak ada. Tapi kita harus tahu bahwa semuanya itu tidak bisa mendefinisikan hidup kita. Sebab di dalam Kristus, firman Tuhan bilang di Roma 8 ayat 37, di dalam Kristus kita lebih dari orang-orang yang menang. Waktu Tuhan katakan itu, waktu firman itu keluar, firman itu kalau kita renungin dalam Roma itu, kita lebih dari pemenang. Kita bisa renungin, bagaimana sih orang menang? Kalau kita bertanding, kalau kita kita bertanding terus kita menang, terus kita dapat semuanya. Nah, itu Yesus yang lakukan buat kita. Kita terima hadiahnya. Jadi kita lebih dari orang-orang yang menang. Yesus tanggung semuanya yang kita harus tanggung supaya kita bisa menjalani kehidupan yang merdeka. Pertanyaannya, kita mau lihat hidup kita sudah merdeka atau kita mau hidup dengan kita cuma lihat persoalan yang kita hadapin? Karena di hari-hari ini kita perlu membangun hubungan dengan siapa yang menciptakan kita. Karena kita nggak bisa cuman tahu Tuhan, kita perlu kenal Tuhan. Firman Tuhan ini bilang di Markus 1 ayat 24. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ini iblis ngomong sama Tuhan, sama Tuhan Yesus. Di sini dibilang kan, aku tahu engkau yang kudus dari Allah. Kalau cuman tahu, iblis tahu dia juru selamat. Kalau cuman tahu, iblis tahu dia Tuhan yang hebat. Nah, untuk kita yang sudah diberikan Roh Kudus, mari kita renungkan. Kita kenal dia. Kita bangun kehubungan kita dengan Tuhan, dan kita sampai kita kenal Tuhan. Bahwa ya, jadi air mata yang mungkin setelah firman Tuhan bilang siapa yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Mungkin hari-hari kemarin kita menangis karena sepertinya nggak ada pertolongan. Tapi hari-hari ini kita bisa menangis bahwa di tengah apapun juga dia nggak tinggalin kita. Air mata kita nggak jatuh ke tanah. Air mata kita ditampung di kirbatnya Allah. Waktu kita tetap memutuskan untuk mengikuti Tuhan, apapun yang kita hadapi, air mata kita nggak jatuh ke tanah, ditampung di kirbatnya Allah. Firman Tuhannya tadi di Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang.
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mari kita sama-sama, kita mulai kembali, kita kembali merenungkan siapa Dia dalam hidup kita, atau siapa Tuhan dalam hidup kita. Mungkin momen Natalnya kita bisa pakai untuk kita bersuka cita, tapi mari, Dia bukan Tuhan yang berjalan sama kita waktu Natal doang. Dia Tuhan yang berjalan dalam hari-hari kita. Renungi, sebab telah terbit terang bagimu dan Dia tinggal di dalam kamu. Selamat Natal. Sunyi
Thank you Bro Gladi yang udah melayani kami, dan kita boleh belajar sama-sama ya teman-teman. Hari ini sudah lahir Yesus Juru Selamat dalam diri kita. Ingat itu loh, di dalam diri kita. Jadi Yesus yang hidup dalam diri kita seharusnya kita hidupi. Ya, oke. Jadi hari ini kita rayakan sama-sama. Kita senang-senang sama-sama. Sekali lagi thank you Bro Gladi yang sudah memberkati kita. Tuhan memberkati dalam pelayanan dan juga dalam keseharian. Dan saudaraku, mari kita tutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita bangkit berdiri dan kita mau berdoa. Oh iya, sebelum tutup dalam doa saya ingatkan, nanti setelah doa berkat, kita akan memberikan persembahan. Kita mau memberkati di YC dengan men-scan QR code yang ada di layar televisi kita. Jadi di setiap layar televisi kita nanti ada QR code, kita mau scan, dan tolong tambahkan Rp7 di setiap persembahan di mana kita tergerak untuk memberkati Tuhan. Amin? Mau ya? Oke, kita tutup ibadah kita, mari kita bangkit diri, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kami sungguh diberkati oleh Engkau. Kami merayakan kelahiran Yesus dalam diri kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau yang hadir dalam diri kami. Hari demi hari kami akan hidupi Engkau. Sehingga terang itu, terang yang bersinar dalam diri kami, sungguh menyinari kehidupan kami dan juga menyinari sekitar kami, orang-orang kami. Mereka boleh diberkati, mereka boleh tahu siapa Yesus dalam diri kami. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk Bro Gladi, supaya Tuhan sertai langkah kehidupannya, Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati setiap kegiatan, setiap aktivitas keseharian, dimanapun beliau melayani Tuhan. Namamu sungguh dipermuliakan. Dan kami juga ya Tuhan, kami berdoa dalam keluarga kami, dalam usaha kami, dalam pendidikan kami yang mau menutup tahun ini ya Tuhan, dan kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah ya Bapa, di tahun depan, di masa-masa mendatang ya Tuhan, kami terus menghidupi Engkau dalam diri kami. Terus berikan kami kekuatan ya Tuhan, terus berikan kami hikmat, berikan kami semangat ya Tuhan yang baru ya Tuhan, untuk menghidupi Engkau dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati gereja kami ya Tuhan, berkati DYC, berkati persekutuan ini ya Bapa, supaya persekutuan ini boleh memberkati anak-anak muda di luar sana ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami siap untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan. Kau
adakanlah kedua tanganmu, arahkanlah pikiran dan hatimu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan dan selamat Natal. Tuhan memberkati. Harapannya sih kita dikasih kekuatan sih lulus kuliah. Yang pasti dunia pulih lagi. There's the cure for the sickness. I hope things will be better for like the whole world, because we really need to move on with everything. Terlebih dari corona selesai, gue lebih pengen punya suatu hubungan yang spesial lagi sama Tuhan lebih lagi. Harapannya semoga tahun depan pandemi cepat selesai dan semua bisa balik ke normal lagi.